Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nandika Syaputra, NIM 2018-210-465. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu penetapan harga transfer. Jadi, apa itu penetapan harga transfer? Jadi, penetapan harga transfer adalah biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan transfer suatu barang dan jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan. Harga transfer lazimnya dipraktikkan oleh perusahaan yang organisasi terbentuk desentralisasi dan pertanggungjawabannya dilakukan melalui pusat laba atau pusat investasi. Selanjutnya, adapun metode penentuan harga transfer ada 3. Yang pertama yaitu harga pasar, dan yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya, dan yang terakhir harga transfer negosiasi. Adapun soal yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, di kasus yang pertama yaitu ada PT Lezatku memiliki bisnis utama restoran siap saji, di samping juga sebagai produsen makanan kecil dan minuman dengan kualitas prima. Salah satu divisi yang dimiliki dan sudah beroperasi adalah Lazizi, dan yang menjual makanan siap saji. Selain menjual makanan, Lazizi juga menjual aneka minuman ringan. Salah satu jenis minuman yang dijual dari sari kedelai. Dalam kegiatan bisnisnya, PT Lezatku baru saja membeli divisi usaha baru yaitu Segara yang menghasilkan sari kedelai merek Soyaku. Dalam perjalanannya, manajer divisi Segara telah melobi manajer divisi Lazizi untuk penjualan di restoran siap saji Lazizi. Manajer divisi Lazizi sepakat bahwa kualitas dari kedelai Soyaku sebanding dengan kualitas minuman sari kedelai yang biasa mereka jual. Persoalannya adalah masalah harga dari keduanya tersebut. Jadi untuk kapasitas produk Soyaku per bulannya ada 10.000 botol, biaya produksi variabel dari Soyaku 1.600, total biaya tetap per bulan 14 juta. Harga jual Soyaku yang sudah beredar yaitu 4.000 per botol. Divisi Lazizi sendiri, harga pokok yang dipatok untuk minuman jenis susu kedelai yaitu 3.600 per botol. Penjualan normal sari kedelai per bulan 2.000. Untuk penyelesaiannya, selama ini Segara telah menjual sari kedelai dengan harga pasar 4.000 per botol. Sebenarnya tanpa membeli dari Segara, Lazizi dapat membeli sari kedelai dari pemasok luar dengan harga 3.600 per botol. Langsung saja untuk rumusnya itu, yang pertama perspektif penjualan, harga transfer lebih besar dari biaya variabel per unit, ditambah margin kontribusi hilangnya penjualan dibagi jumlah unit dan yang ditransfer. Perspektif pembeli sama dengan harga transfer kurang dari biaya yang dibayarkan kepada pemasok luar. Untuk perhitungannya, harga transfer penjual lebih besar Rp 1.600 dibagi 2.000 tambah 0. Harga transfer penjualan sama dengan harga transfer penjual lebih besar sama dengan 1.600. Dari sisi divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600. Oleh karena itu, divisi pembeli tidak akan bersedia membayar lebih dari 3.600 per botol. Mengombinasikan persyaratan-persyaratan divisi penjualan maupun divisi pembelian. Jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah 1.600 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 3.600. Ini didapatkan dari 1.600 didapatkan dari harga transfer penjual, sedangkan 3.600 penjual luar seharga yang tadi sudah saya sebutkan 3.600, atau divisi pembeli yang tidak bersedia membayar lebih dari 3.600 per botol. Untuk divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur. Jika divisi Segara menjual ke konsumen sebanyak 9.000 dan pihak divisi pembeli
atau Lazizi masih membutuhkan sari kedelai sebanyak 2000 botol, maka untuk memenuhi kebutuhan divisi Lazizi, divisi Segara harus kehilangan 1000 botol sari kedelai yang dijual pada konsumen luar, sehingga dapat dihitung margin kontribusi untuk kehilangan penjualan reguler Segara adalah sebagai berikut. Langsung ke perhitungan kontribusi margin. 4000 dikurangi 1600 kali 1000 botol sama dengan 2.400.000. Untuk 1000 botolnya tadi sudah saya jelaskan. Terus untuk harga transfer penjualan lebih dari sama dengan 1600 ditambah 2.400.000 dari margin kontribusi dibagi 2000. Harga transfer penjualan totalnya yaitu 2.800. Dari sisi divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600, mengkombinasikan persyaratan-persyaratan divisi penjual maupun divisi pembeli. Jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah 2.800 hasil dari harga transfer penjual kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 3.600. Baik, untuk kasus yang selanjutnya ada yang pertama yaitu PT Sehatku memiliki bisnis utama restoran siap saji, di samping juga sebagai produsen makanan kecil dan minuman dengan kualitas prima. Salah satu divisi yang dimiliki dan sudah beroperasi adalah Nularta yang menjual makanan siap saji. Selain menjual makanan, Nularta juga menjual aneka minuman ringan. Salah satu jenis minuman yang dijual adalah jus sayur. Langsung saja untuk pertanyaannya yaitu untuk kapasitas produk Sasayu per bulan yaitu 20.000 per botol. Untuk biaya produksi variabel per liter Sasayu Rp 2.600, total biaya tetap per bulan yaitu 24 juta. Sedangkan harga jual Sasayu yang sudah beredar di pasar adalah 8.000 per botol. Divisi Nularta, harga pokoknya 6.600 per botol. Untuk penjualan normal jus sayur per bulan yaitu 4.000 per botol. Langsung saja ke divisi penjualan. Untuk harga transfer penjual harga transfer dari perspektif Sulucu lebih besar sama dengan 2.600 ditambah 0 dibagi 4.000, hasilnya 2.600. Harga transfer pembeli, divisi pembeli dapat membeli jus sayur dari penjual luar seharga 6.600. Divisi pembeli tidak akan bersedia membayar lebih dari 6.600 per botol. Mengombinasikan persyaratan-persyaratan divisi penjual maupun divisi pembeli. Jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah 2.600 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 6.600. Selanjutnya untuk divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur. Divisi Sulucu menjual ke konsumen luar sebanyak 18.000 botol. Divisi Nularta juga membutuhkan jus sayur sebanyak 4.000 botol. Divisi Sulucu harus kehilangan 2.000 botol jus sayur yang dijual pada konsumen luar. Jadi untuk margin kontribusi kehilangan penjualan reguler Sulucu yaitu sama dengan 8.000 dikurangi 2.600 dikali 2.000 botol sama dengan 10.800. Harga transfer penjual lebih besar sama dengan 2.600 ditambah 10.800 dibagi 4.000, hasilnya 5.300. Harga transfer pembeli, divisi pembeli dapat membeli jus sayur dari penjual luar seharga 6.600. 5.300 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 6.600. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.